Hadirkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas nikmat iman Islam dan Fatihah khususnya. Alhamdulillah kita berada di dalam kajian Jumat bersama Ustaz Muhammad salah satu bulan ya saja. Bulan di tahun lainnya masih bulan kita koma. Alhamdulillah sekarang kita kembali ke masjid bersama dengan Ustaz Muhammad. Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu termasuk di dalamnya yang akan mendapat syafaat. Amin. Baik, untuk kajian hari ini yang pada sebelum ini, saya akan mengangkat tema hikmah dari yang hilang di muslim. Barangkali nanti menjawab apa yang terasa hilang dari diri saya. Salah. Itu kisi-kisi Ustaz. Baik, kalau panjang lebar bukan itu saja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz sudah datang di sini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, untuk sekolahnya di sini ya, mari kita sekalian berdiri dan diluruskan ilmunya, kemudian mengambil manfaatnya. Semoga kita diberikan derajatnya. Amin. Baik, mari kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ayatun fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Wa qala ayatan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Wa qala hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sa'atun minal ilmi khairun min alfin rakaat. TDKM dan pengurus Masjid As-Salam yang Allah muliakan, saya sebagai MC yang Allah cintai, jamaah subuh yang Allah rahmati. Mohon izin pada kesempatan tausiah subuh ini mengambil topik tentang al-hikmah dalatul muslim. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, al-hikmah itu dalatul muslim. Barang yang hilang milik orang Islam. Maka dimanapun ada hikmah, ambil, petik. Ya. Karena ketika orang sudah memahami hikmah, maka akan timbul bijaksana, wise. Ketika kita memahami hikmah, maka kita akan menjadi orang yang punya muru'ah, punya iffah. Ya. Orang Arab juga punya makalah yang sangat terkenal ya. Apa kata orang Arab itu? Inna, sesungguhnya, li, ya, pada kulli, setiap syai'in, sesuatu, hikmah. Itu di dalamnya ada hikmah. Daripada setiap sesuatu ya, pada setiap peristiwa, setiap kejadian itu ada hikmah di dalamnya. Nah, kita juga orang beriman di surat Al-Imran itu ayat 191 ya dia. Kita tidak hanya disuruh berzikir, tetapi oleh Allah kita diperintahkan untuk alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, tapi ada wa yatafakkaru. Jadi tidak hanya berzikir tetapi tafakkur, mencari hikmah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cuman kemudian hikmah ini dipahami oleh sebagian umat Islam menjadi dua, atau kalau mau diklasifikasikan ada dua kelompok memahami hikmah. Sebagian kecil umat Islam memahami hikmah itu artinya pintar, orang pintar itu ahli hikmah gitu. Kalau sudah menyebut sama si anu aja dia mah ahli hikmah, maksudnya yang orang pintar yang gaib-gaib tahu, misalnya yang akan datang terjadi tahu, itu ahli hikmah katanya. Nah kalau ini pengertiannya salah kaprah. Dalam perspektif tauhid bahkan bisa bahaya akidah kita, karena hadisnya sahih dua-duanya ya, Imam Ahmad dan Imam Muslim itu meriwayatkan, kata Nabi, man ata, siapa yang datang, ila arraf, kepada tukang ramal nasib masa depan, ya, fasa'ala an syai'in, lalu kita nanya kepada si tukang ramal tadi, ya, fala yuqbal sholatahu arba'ina ayyamin. Lihat di tag yang lain, ibadatahu, sholatnya atau ibadahnya 40 hari ditolak. Bangkrut kita, semenit aja kita nggak diterima zikir kita, zikir hati dan sebagainya, catatan kita bangkrut berat nanti dah, apalagi 40 hari. Sholat subuh 2 rakaat aja ini harganya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, kagak diterima, bangkrut total, itu luar biasa. Mati lagi di situ lah, udah. Ya, jadi kata Nabi seperti itu. Di hadis berikutnya Imam Ahmad meriwayatkan, man atakahina, kalau tadi datang ke tukang ramal atau ke orang pinter tadi ya, ahli hikmah ya, maka saya pernah ngomong, kenapa ada orang datang ke orang pinter lah, kayak karena dia bodoh lah. Coba kalau dia pinter lah ngapain datang ke tukang ramal lah? Kalau dia paham, ngapain orang ngeramalin diri sendiri aja, kira-kira seperti itu. Nah, kata Nabi, man atakahina, siapa yang datang ke dukun. Nah kalau dukun identik dengan nyembur, praktek-praktek sembur ya, kayak ayam bekakak cincinnya ada 5 biji segede jengkol, itu dukun identik. Datang ke dukun, fasaddaqa bima yaqul, kita membenarkan apa yang dikatakan si dukun tadi, fayukadzibu bima unzila ala rasulih, kita dicap oleh Allah sebagai pendusta terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Artinya kita mendustai Al-Quran lah. Al-Quran rukun iman, dusta sama Quran, cacatlah iman kita ini. Jadi ini Islam memproteksi kita ya, memagari kita agar jangan masuk ke area-area yang seperti ini, hikmah yang dipahami secara salah. Jadi ada seperti itu. Nah yang kedua, ini yang benar makna hikmah. Hikmah itu maknanya yang benar adalah ibrah, pelajaran. Maka pada setiap peristiwa ada pelajaran yang bisa kita petik ya, untuk upaya makin takut sama Allah, makin kuat imannya, makin cinta surga, makin jadi orang bijak, makin jadi orang baik, karena ada hikmah yang menggedor nuraninya, yang menampol jiwanya, ada pelajaran. Ya, karena orang bisa berubah seketika ketika mendapatkan satu hikmah yang besar atau peristiwa yang membuat jiwanya kemudian mengambil mencerap dari pelajaran. Nah, jemaah yang saya muliakan, tadi kita ada beberapa hikmah yang mungkin ada 3-4 lah di pagi hari ini saya menyampaikan itu. Pertama, ini sampai hari ini kan si COVID masih merajalela ya. Ada yang wafat sudah 115.000 kalau tidak salah. Luar biasa. Saya yakin nih bapak-bapak semua yang di sini gedeg banget sama si COVID. Udah kesel banget, udah gemes banget. Kira-kira kapan Pit lu pergi ya? Saking kasarnya tuh ada bahasa orang Betawi, kapan lu merah gitu. Kalau orang Betawi bahasa yang agak ininya namanya merah. Kapan lu pergi merah gitu. Nah, padahal si COVID bagaimanapun sudah direkomendir, sudah diizinkan hadir di dunia ini. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini, Allah sudah tuliskan dalam catatan Lauhil Mahfuz bahwa tahun 2019 akhir, tahun 2019, 2020, 2021
aku akan kirimkan ujian hidup buat kalian semuanya manusia, berupa virus namanya corona atau COVID. Itu sudah terjadi. Nah, tapi semuanya tentu benci. Nah, orang yang mengambil hikmah lalu dicari apa hikmahnya, nah, gitu maksudnya. Nah, ternyata jamaah yang saya muliakan ada hikmahnya. Satu, ada jurnal yang pernah saya dapatkan dari seorang teman bahwa kira-kira di akhir tahun 2019 ini sampai sekarang itu para ahli antariksawan negara-negara dunia itu cemasnya luar biasa. Disebabkan oleh apa? Climate change, perubahan iklim, kemudian pemanasan global, polusi karbon, itu udah pekatnya luar biasa. Dan ini mengancam bumi ini. Bahkan kemudian direkod oleh satelit, ya, NASA terutama, itu ada lubang ozon yang menganggap besar luar biasa akibat tadi perubahan iklim, pemanasan global dan sebagainya, polusi karbon, ya, industri, ya, kendaraan dan sebagainya. Itu lubangnya besar sekali, ozonnya tipis, udah tipis berlubang lagi, itu luar biasa. Nah kemudian diteliti lagi, ternyata ada potensi asteroid, ya, benda angkasa berbentuk batu besar yang berpotensi akan jatuh menimpa lubang itu. Dan kalau jatuh, dianalisis, alhamdulillah nggak dikali Angke atau kali mana ya, enggak, jatuhnya di Samudra Atlantik sana, di utara. Tapi persoalannya, kalau itu jatuh asteroid, nggak main-main, akan bisa terjadi tsunami terdahsyat sepanjang peradaban manusia. Mungkin kalau tsunami-nya Aceh, ya mungkin air sampai 50 meter ya. Nah, ini kalau ini terjadi, setelah itu jatuh, itu bisa menenggelamkan benua, dan korbannya bukan ratusan juta, bisa miliar. Nah, kemudian tadi hikmahnya, ya, Allah kemudian nurunin si virus ini awal tahun 2020, ya 2015 akhir. Ketika sudah ada si virus ini, maka semua negara di dunia ini konsolidatif. Maksudnya konsolidatif, yang memproteksi rakyatnya agar tidak terkena. Caranya lockdown. Maka di negara-negara maju yang selama ini industrinya jor-joran luar biasa, stop. Kendaraan juga, mobilitas juga, karena di lockdown stop. Industri juga, karena karyawannya kemudian banyak dirumahkan, juga sama. Pengurangannya sangat signifikan, dari 80% misalnya tinggal 10%, karena semua kerja di rumah. Dan ini ternyata luar biasa, berefek kepada apa? Lapisan ozon sehat lagi. Makin terus, makin lama sampai sekarang lapisan ozon kemudian menebal kembali. Dan andai pun si asteroid itu tidak bisa jatuh memasuki lubang itu karena ada gaya gravitasi tadi. Artinya apa? Si virus ini ternyata cara Allah untuk menyelamatkan bumi, ya, dengan menurunkan si virus tadi. Ya memang virus ini juga lumayan, korbannya sudah 4 juta berapa di dunia ini, yang meninggal 4 jutaan lah ya. Tapi kalau dibanding dengan tadi miliaran, ya tentu luar biasa. Tapi kan kita nggak tahu kayak gini kan. Karena di At-Taghabun ayat 11 Allah sudah katakan dengan tegas, ma'asobah min musibatin illa biiznillah. Tidak ada bencana, musibah, penyakit, virus terjadi kecuali aku sudah izinkan, kata Allah. Kecuali aku sudah izinkan, kata Allah. Itu satu hikmah, ya. Kan pelajaran nih kan. Jadi kita nggak usah mengutuk terlalu keras gitu. Kenapa? Di ujung surat Al-Imran 191 itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, ya, yang Engkau telah menciptakan apapun termasuk setan, iblis, belis, virus, itu pasti ada hikmahnya di dalam. Yang kedua, hikmah yang
agak middle, yang pertengahan. Apa? Masya Allah. Rasa-rasanya dulu sebelum ada si Covid, ya kita semua masih normal. Itu teknologi komunikasi garing-garing aja tuh, ya. Bahkan nggak ada kuliah subuh online. Iya nggak? Sekarang Pak bukan hanya kuliah subuh yang online, tahlilan online. Bener, aki-aki ya, komian, sekarang tahlilnya pakai online. Widih, cakep bener komiun. Iya dong, ikutin zaman kan. Walaupun metiknya kadang-kadang salah kan, jempolnya gede, kapalan. Semua sekarang online. Dari bocah TK sampai aki-aki sekarang paham teknologi komunikasi yang efektif. Lah bayangin Pak, ngumpulin pengajian 2.000-3.000 orang. Lah ininya yang mahal, betul nggak? Ya, kalau belum buat apa namanya buat kiainya dan sebagainya. Tapi dengan online efisiennya luar biasa. Nah, ini hikmah. Yang kedua, kita jadi melek bahwa mungkin sebelum Covid di belahan bumi yang sana itu sudah yang namanya teknologi komunikasi itu sudah canggih. Kita masih manual terus gitu kan. Tapi dengan ini kita dipaksa. Bahkan mohon maaf, ternyata di komunikasi media online itu ternyata banyak. Tadinya kan kita kenalnya Zoom doang waktu awal-awal kan. Ternyata ada yang namanya Google Meet. Ada lagi yang namanya apa Pak? Banyak lah pokoknya. Sekarang tinggal pilih. Murah, efisien, luar biasa. Ya walaupun tentu bagi ibu-ibu ya kesel juga, ada keselnya. Kalau belajar sekolah nongkrongin HP. Ya kalau HP-nya satu keluarga satu. Lah kalau rebutan ya itu se-ekses lah. Tapi substansinya teknologi kita jadi melek. Itu satu. Yang kedua, contoh hikmah. Nah yang kecil-kecil hikmahnya apa Pak? Ini kejadian nyata. Ada seorang bapak Pak, bapaknya yang ya, usianya 40-an lebih lah, ya mau 50, punya anak laki-laki. Nah, anaknya ini sudah kuliahnya sudah mau selesai. Tapi entah karena kenapa bapak dan anak ini komunikasinya nggak ada. Karena mereka saling punya persepsi sendiri-sendiri tentang penilaian anak kepada bapak kepada anak. Si bapaknya kesel kelakuannya si anak karena sering nginep di rumah temannya dulu. Ya, susah dibilangin ya, namanya juga anak ya, ujian gitu kan. Si anak juga nggak suka sama bapaknya. Karena kalau apa-apa marah-marah mulu kan. Jadi itu perang dingin bertahun-tahun dari mulai SMP, SMA, kuliah selesai enggak pernah komunikasi secara normal. Nah kemudian Allah kasih ujian. Bapaknya ini kena COVID ini si virus. Kemudian dirawat di rumah sakit. Si bapaknya sebenarnya punya keinginan satu. Ini anak ya walaupun kuliahnya di umum pengen sholatnya dijaga aja sama ngaji udah itu aja. Intinya itu doang. Tapi nggak bisa terlaksana selama ini karena pulang pagi dan sebagainya. Bapaknya sakit. Nah ketikanya bapaknya sakit, ya kan yang muqallibal qulub sabit qalbi ala din, yang bolak-balikin hati kan Allah ya. Ya karena namanya orang sakit kena COVID kan ibunya juga sama sama adeknya, dia doang yang kagak tuh. Mau kagak mau dong dia yang jadi tumpuan. Mungkin kasihan kali si bapak. Dia datang bawa makanan gitu. Nah tiba-tiba berubah. Ya si anaknya tadi dirubah. Kemudian mulai ada komunikasi kan? Ya namanya kan udah bagi mau nggak mau kan disuruh tuh ada komunikasi. Kemudian sudah mulai mau disuruh oleh bapak. Dan akhirnya endingnya yang membahagiakan bapaknya, si anak ini kemudian mau sholat tiap waktu, mau ngaji. Ketika bapaknya ditanya, Pak, apa hikmahnya? Kata dia, saya ridho saya kena COVID, tapi saya mendapatkan keuntungan spiritual yang luar biasa.
Anak saya yang tadinya saya sudah tidak punya, ya bukan tidak punya, harapannya kayaknya tipis nih. Alhamdulillah, dibalikin hatinya, sekarang menjadi anak yang punya rasa takut kepada Allah, barangkali seperti itu. Ini mungkin yang mengalami kayak gini banyak banget Pak. Di antaranya ini hikmah yang kecil saja. Nah itu yang kecil. Kemudian jamaah yang saya muliakan, ada satu lagi hikmah yang bisa kita petik ya. Olimpiade Tokyo berakhir kemarin tanggal 9 ya, tanggal 8. Alhamdulillah kita dapat 1 emas, 1 perak, 3 perunggu kalau tidak salah. Nah kemudian apa ada hikmah di perhelatan Olimpiade? Ada, karena pada setiap peristiwa ada hikmah. Apa hikmahnya? Jadi ada 2 atlet lompat tinggi, yang satu namanya Barteri dari Italia, yang satu Barsim dari Qatar. Qatar tahu Pak RW? Cikokol Ngulon gitu ya, bandara. Pak Joko diem aja, ngantuk apa itu ya? Awas kalau ngantuk nih nggak nanya nanti. Kalau ngantuk. Jadi 2 atlet ini lompat pertama, tung, hasilnya sama 2,37, 2 meter 37 cm. Ya diulang, ya orang draw, lompat lagi, tung, dua-duanya sama lagi. Ini tentu tidak kebetulan, nggak ada yang kebetulan di dunia ini, nggak ada, ya, ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau kita menganggap kebetulan terjadi, kita berarti orang agnostik, orang sekuler. Semua atas kendali Allah sepenuhnya apa yang terjadi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa bismillah. Daun saja jatuh itu atas kendali Allah, apalagi orang lompat kan gitu ya. Lompat lagi yang kedua, tung, sama lagi hasilnya. Ya Allah, luar biasa skenario Allah. Terus apa yang terjadi? Begitu lompat yang ketiga, Barteri itu yang atlet dari Italia, cedera dia, engkelnya serius. Kesimpulannya dia tidak bisa lagi loncat. Ya bagaimana? Ya. Akhirnya Komite Olimpiade memutuskan Barsim disuruh melompat sekali lagi untuk menasbihkan bahwa dia pemenangnya, dapat emas. Bahkan nggak main-main Pak, dapat emas Olimpiade itu, dunia itu, waduh Pak, dambaan setiap atlet. Setidaknya atlet Indonesia itu 5 miliar dapat ya kemarin. Siapa namanya itu? Grecia. Makanya dia mau pensiun katanya. Iya nggak enak pensiunnya udah. Iya bisa 5 miliar dapat itu. Ya potong apa-apa segala macam lah, itu urusan lain. Ya sama, semua atlet di dunia juga mengharap mendapatkan emas karena luar biasa dahsyatnya emas Olimpiade itu. Nah tetapi ternyata Barsim kemudian tidak lompat. Dia menghubungi Komite Olimpiade, lalu dia nanya, Bapak-bapak Olimpiade komite katanya, ini apa hukumnya kalau emas saya ini saya bagi 2 sama Barteri? Rapat dong komite itu, memutuskan, memperhatikan, menimbang, memutuskan. Hei Pak Barsim, kami Komite Olimpiade Tokyo memutuskan boleh emasnya dibagi 2. Masya Allah, kata apa namanya, si Barteri itu mendengar ada pernyataan dari komite bahwa boleh dibagi 2, itu yang namanya si Barteri, si Barteri gembiranya sampai guling-guling. Itu kan di YouTube ada, seluruh stadion itu terkagum-kagum dengan kebesaran hati Barsim. Bahkan banyak yang menangis, bahkan dikatakan banyak yang dapat hidayah ya, karena betapa Barsim tadi merelakan emas yang harusnya didapat miliaran, dia bagi 2, dan dia tidak jadi lompat yang keempatnya karena sudah tahu bahwa boleh dibagi 2. Dia bilang, sudah saya nggak mau lompat, saya bagi 2 aja. Wah, gemuruhnya luar biasa. Sedang apa sebetulnya Barsim pada saat itu? Setidaknya beliau sedang melakukan 2 hal ya. Pertama, beliau sedang mengamalkan values, nilai-nilai Islam.
Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, include di dalamnya umatnya semuanya, kecuali agar menjadi rahmat, agar punya rasa kasih sayang. Lah orang lagi cedera, malah kalau nggak dapat malah semakin psikologinya malah tercidrai juga. Tapi dengan kemudian dibagi menjadi dua, itu si bakteri kemudian secara psikologi merasa luar biasa gembiranya dan menimbulkan semangat, dan bisa jadi ceritanya jadi sembuh. Ini rahmat namanya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah juga bersabda, "Wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhihi." Saya yakin Barsim ini walaupun atlet, namanya orang Qatar tahu dong Pak, negara yang luar biasa, negara teluk yang luar biasa. Ya, saking luar biasanya Qatar ini kemudian diisolir oleh Arab Saudi CS. Gara-garanya di Qatar ini ada ulama besar abad ini, namanya Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, beliau itu berasal dari Mesir yang ada Ikhwanul Muslimin. Ya, lalu Ikhwanul Muslimin itu punya juga badan otonom yang lainnya, itu namanya gerakan yang namanya Hamas itu. Nah, Hamas itu kan dicap teroris oleh negara Mesir, oleh Amerika, dan oleh negara-negara yang tidak paham terhadap gerakan Islam. Nah, Arab Saudi CS-nya Amerika kan gitu, Arab, terus negara-negara itulah teluk itu. Nah, kemudian Qatar diisolir, bahkan Qatar difitnah itu adalah teman dekatnya Iran, pokoknya luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka kembali karena mereka sadar barangkali harus bersatu untuk Islam itu. Nah, Qatar ini yang namanya aroma spiritualitas di sana luar biasa. Maka saya yakin Barsim ini walaupun atlet, tapi beliau mungkin ngajinya nggak kurang-kurang, kira-kira begitu. Maka beliau mungkin mendengarkan ceramahnya gurunya tentang tadi Al-Anbiya 107, tentang hadis ini bahwa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba ini disebutkan bukan hanya orang Islam, siapa saja menolong seorang hamba makhluk Allah, maka Allah akan menolong si hamba tersebut. Saya yakin. Dan mungkin sekarang beliau sudah merasakan dengan kebesaran hatinya tadi, mungkin Allah sekarang sudah memberikan reward kepada Barsim dengan berbagai macam benefit spiritualnya tadi, karena telah membantu seorang hamba. Kemudian juga di hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi fayarhamukum man fis sama." Jadi sayangi yang ada di bumi. Yang ada di bumi siapa aja, tidak hanya orang Islam. Maka yang di langit maksudnya Allah sayang. Saya yakin Barsim juga paham hadis ini. Atau ada hadis lain riwayat Imam Tabrani itu, "Wali an amsya ma'a akhi fi hajatihi uhibbu min a'taqifa hadal masjid syahra." Apa kata Nabi? Membersamai saudaraku dalam hajat hidupnya, dalam kesulitan, lebih aku sukai, kata Nabi, daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi syahron, sebulan. Maksudnya apa nih? Ibadah sosial itu dahsyat. Iktikaf di Masjid Nabawi kan nggak main-main Pak. Kita sholat di Masjid As-Salam nih, 1000 rakaat kita sholat, itu baru dapat disepadankan dengan 1 rakaat di Masjid Nabawi. Pak RW pernah sholat di sini 1000 rakaat? Di sini pernah nggak? Kalau pernah saya laporin ke Jaya Suprana, pemecah rekor sholat terbanyak rakaat, nggak akan bisa. Nah itu baru 1 rakaat. Kalau bagaimana kalau di Masjid Nabawi, kan kalau di Masjidil Haram 100.000 rakaat ya. Di Masjid Nabawi itu sebulan full ibadah sholat, bisa bertriliun-triliun kita dapat pahala itu. Sebulan bayang. Maka kata Nabi, membersamai orang yang sedang dalam kesulitan lebih aku suka. Maksudnya pahalanya lebih gede dari iktikaf selama sebulan di Masjidil Haram. Maka juga dari riwayat yang lain, misalnya Imam Ghazali kan ketika di kitabnya muridnya bermimpi dalam mimpi ketemu dengan beliau kan, lalu muridnya nanya, "Syekh, bagaimana kabar antum?" "Alhamdulillah, saya diperhitungkan oleh Allah menjadi ahli surga." Kata muridnya, "Iya dong, antum makan guru besar, ulama besar." Bukan hanya karena itu. Terus karena apa lagi? Karena saya pernah lagi tulis kitab, lalu ada seekor lalat yang datang,
kemudian ternyata dia kehausan, ya, bahasa persepsi Pak Imam Ghazali itu kehausan, maka saya langsung berhenti sejenak. Untuk apa niatnya? Mempersilahkan si lalat ini minum dengan khusyuk, tenang, nyaman, sehingga terpuaskan, dan itu dilakukan. Nah, kata Imam Ghazali, gara-gara ini nih Allah ridho sama saya. Ini namanya ibadah sosial, ya, jangankan kepada tadi bakteri, ya, manusia, kepada lalat saja. Atau di hadis yang sangat populer, ya, seorang wanita yang tanda petik, ya, yang nggak baik-baik amat lah, ya, tapi dia menolong seekor anjing, dapat rahmat dari Allah luar biasa. Saya yakin Barsim paham ini, maka beliau sedang mengamalkan ayat dan hadis. Yang kedua, Barsim ini sedang berdakwah. Ya, kita sama-sama tahu dong Pak, yang namanya dakwah itu kan pengertiannya luas. Tapi yang pasti di surat Al-Imran 110 itu Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya baca tafsirnya ini. Siapa kuntum itu? Kok Allah menggunakan kata kuntum? Ternyata tafsirnya adalah kuntum ay maknahu kullu muslimin. Adalah hampir 2 miliar orang Islam itu kuntum. Jadi kalian itu adalah 2 miliar umat Islam itu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah untuk manusia yang lain. Karena kalian selalu melakukan 2 hal, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak yang baik, tanhauna 'anil munkar, dan menyegah yang mungkar. Nah, ngajak yang baik macam-macam metodologinya sesuai dengan kapasitasnya. Barsim sedang ngajak yang baik melalui posisi sebagai aktif. Dia sedang berdakwah, tapi bukan dakwah bil lisan kayak saya ceramah, tapi bil hal, dengan sikap dan perilaku. Sehingga tadi saya bilang menangis banyak di stadion. Akhirnya apa? Persepsi yang selama ini ada Islamofobia. Barangkali ada orang Italia yang mungkin benci, ya, karena salah informasi kepada Islam dan umat Islam, bahwa Islam itu identik dengan teroris dan sebagainya. Mungkin saya yakin insya Allah sebagian dari mereka yang hadir di stadion itu kemudian sadar, oh ternyata Islam tidak seperti ini adanya. Ternyata selama ini kami salah. Betapa mulianya seorang atlet. Mengapa dia harus memikirkan orang lain yang status agamanya saja berbeda, tapi dia rela kehilangan separuh emasnya yang harganya mungkin miliaran untuk membantu, padahal dia bukan orang Islam padahal. Dakwahnya efektif dan luar biasa. Nah, ini hikmah yang bisa kita petik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini beberapa poin, ya, tentang tema al-hikmah dhallatul muslim, bahwa hikmah itu adalah barang yang hilang dari kita. Maka kata Nabi, pungut ambil untuk memperkuat jiwa kita. Pada setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan hikmah ini juga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan. Selebihnya mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Ya, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Joko tidur. Masya Allah. Menyimak. Ya, beliau kan orang tingkat kesolehannya lain, ya. Kelihatannya nggak serius, tapi serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar cerita terakhir, saya sangat mengagumi. Alhamdulillah, semoga itu juga buat saya. Saya sedang punya satu pemikiran, dimohon nanti Ustaz bisa menjelaskan apakah cara itu saya salah. Dalam situasi kondisi perekonomian di yang kita bicarakan di Indonesia itu sedemikian parahnya seperti ini, sedemikian memprihatinkan seperti ini, saya sedang memikirkan begini, pembangunan masjid sebegitu masifnya, luar biasa, ya, sampai di jalanan kalau pas saya lewat Cipulir, semuanya pada minta sumbangan untuk pembangunan masjid dari berbagai berbagai instansi dan sebagainya yang luar biasa untuk pembangunan masjid. Iya. Di sisi yang lain,
kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di lingkungan kita yang begitu banyak pengangguran. Oh. Saya kita semuanya memahami semuanya. Nah, saya dalam hati saya pikiran saya kenapa sih bangun masjid itu tak dulu lah, nggak usah semasuk itu. Kenapa kita langsung fokus dulu ke bagaimana? Nggak usah bangun masjid dulu maksudnya? Bukan nggak usah bangun masjid, tapi nggak usah semasuk itu. Kita lebih banyak memperhatikan mereka-mereka yang kebetulan sangat mengalami kesulitan dalam ekonomi misalnya dan sebagainya. Nah, sementara tadi kan dikatakan bahwa bidang sosial itu jauh lebih tinggi dibandingnya seperti itu. Nah, disinilah yang mohon koreksi dari Ustaz, apakah seperti itu saya tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibadah itu terbagi menjadi dua ya, ibadatul mahdhah wa ibadatul ijtimaiyah, ya, ibadah ritual, ibadah sosial. Di antara ibadah sosial adalah antara lain tadi membangun sarana-sarana ibadah. Hemat saya beriring saja, ya, beriring. Maksudnya beriring itu ya sarana ibadah seperti masjid ya dibangun tetap ya. Karena apa? Karena satu, sebaik-baik tempat atau aman-aman tempat ya dalam hidup orang beriman itu adalah seperti ikan kepada air. Apa itu? Masjid. Maka kemarin saya ditanya oleh orang melatih mas ketua DKM, Ustadz setuju nggak masjid ditutup? Saya bilang saya mohon maaf nggak setuju. Dalam pengertian maksudnya tetap harus ada yang sholat walaupun 1-2 orang berbuatnya kesiap, tapi jangan ditutup. Apa alasan saya? Satu, memang ini masjid kelihatannya punya manusia, tapi secara hakiki disebut Baitullah, itu punya Allah ya. Kemudian iya tapi kan yang bangun manusia. Pertanyaannya lah, manusia rezekinya dari mana? Ya Allah juga. Itu satu. Yang kedua, tadi saya bilang bahwa virus itu ya, makhluk Allah. Karena selain Khalik berarti makhluk ya. Khalik itu Allah. Kemudian yang diciptakan namanya makhlukat. Yang Allah ciptakan kan dari mulai malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, al-jamad, gunung, langit, semuanya. Termasuk tadi makhluk-makhluk kecil-kecil juga semua makhluk Allah. Pertanyaannya, itu makhluk-makhluk termasuk yang kecil, virus, bakteri, itu hidup atas kemauan sendiri apa atas dikendalikan? Maksudnya Allah mengendalikan mereka? Jawabannya surat Al-Jum'at yang sederhana aja. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil, yang di langit yang di bumi itu yusabbih, itu pil mudhari ya, kata kerja. Artinya semua aktif bertasbih. Berarti apa? Mereka bertasbih, mereka dalam genggaman Allah. Dalam bahasa yang lebih sederhananya begini. Ketika ada orang masuk masjid, kan sudah prokes ya, prokesnya ikhtiarnya wajib tetap. Lalu kemudian pakai masker sebagainya. Lalu ketika masuk ke masjid, apa doanya kan? Kaki kanan mengucapkan Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah li untukku abwaba, pintu-pintu rahmatika, rahmat kasih sayang. Masuk dia ke masjid. Saya nanya, di sini ada nggak virus? Ada. Ada nggak di sini bakteri? Ada. Pertanyaannya secara spiritual, ketika si hamba tadi masuk ke masjid, dia baca doa itu, dengar nggak dia? Dengar. Allah yang mengizinkan dengar. Maka kita bisa berdampingan sekarang ini dengan si virus tadi. Nah, ketika si virus itu mau memasuki orang yang sedang minta kasih sayang Allah, tentu minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau masuk ke tubuhnya si Miun misalnya yang tadi minta kasih sayang. Kata Allah, enak aja kamu, saya pites kamu. Orang dia minta kasih sayang saya, aku mau disakiti, nggak boleh. Makanya saya yakin, cek orang kena hampir tidak ada yang di masjid. Ya ada 1-2, tapi saya yakin kenanya pasti di luar. Karena tadi kita sama-sama sedang tasbih. Si virus juga sedang tasbih, kita juga sedang tasbih. Ya, jadi
tempat ya, apalagi hadis-hadis saya ya, siapa yang sholat subuh jamaah ala dilli itu atas jaminanku, pelindunganku kata Allah. Banyaklah hadis-hadis gitu kan. Jadi maksud saya urgensitas atau signifikansi pentingnya masjid tetap harus diperhatikan ya. Nah, tetapi kemudian dan itu nanti ya jilib rahmah, mengundang rahmat, mengundang rezeki. Lalu kemudian tadi membantu program pemerintah untuk memberikan kontribusi apapun yang bisa diberikan dalam situasi pandemi seperti ini. Ini persepsi saya Pak Joko. kalau nggak pas dengan pimpinan Pak Joko ya apa kan? Ya, persepsi beliau tentu punya analisis tersendiri. Kalau saya perspektif spiritual seperti itu. Karena ini yang tempat paling aman tuh ini. Coba kalau ada bencana apapun, mohon maaf ini ada gempa nih, coba mau lari kemana? Hampir-hampir semua orang yang beriman ya, bahkan disunahkan kalau ada bencana besar kan azan kan, itu ke masjid. Termasuk di Aceh dulu kan, itu Masjid Baitur Rahman ya, itu alhamdulillah orang bisa ke sana. Begitu punten Pak Jaga ya. Ya. Ada lagi? Nah, ya Bapak ini saya kangen ini nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Yang bisa mengambil dari setiap kejadian yang ada atau dari setiap ilmu yang dia dapatkan. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa saat ini banyak orang yang berilmu dan dari ilmunya malah berpotensi atau malah juga sering terjadi di sekitar kita tuh saling mengambil dari sisi masing-masing sehingga bertentangan dan menghubungkan. Iya. Dakwah sendiri sudah menjanjikan bahwa Hikmah itu. Iya. setingkat levelnya atau beberapa tingkat Iya. dari orang yang tidak mencari. Benar. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Kalau ada orang awam tersesat, penyebabnya memang karena bodoh. Tapi kalau ada orang pinter, orang alim tersesat kayak Bal'am. Bal'am itu ulama besar, paling besar waktu zaman Nabi Musa. Nah, dia tersesat tuh. Itu karena ada hawa nafsu dan syaitan. Untuk meraih 3T biasanya, harta, tahta, dunia. Dan Bal'am ternyata mencari itu. Jadi ke pelintut sama setan, hanya berubah orientasi, maka dia tersesat. Sekarang konteks yang lagi rame. Di hari santri BPIP mengusulkan, BPIP tahu ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketuanya Profesor Dr. mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Itu bukan orang pintar lagi tuh. Profesor Dr. UIN luar biasa pintarnya kan. Nah, membuat semacam lomba karya tulis. Cuman lomba karya tulisnya ini menurut Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI Pusat, ini bisa memecah belah bangsa kata beliau. Coba bayangin, masa karya tulis judulnya menghormati bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa hukumnya dalam Islam? Lah, ini kan memecah belah ini. Nanti kalau dijawab hukumnya haram, nanti nggak ada yang nggak ada yang hormat. Atau ketika ada yang hormat nanti digebuk sama polisi kan gitu ya. Ini sama aja ucapan waktu pebulu tangkis Ginting itu dapat perunggu, lalu Pak Ade Armando bilang, Ade Armando kan dokter, orang pintar, orang Islam. Agamanya apa tuh? Dia ingin mengatakan begini, tuh non muslimah hebat jadi juara gitu kan. Atau ketika Pak Tio itu yang di Palembang ngasih sumbangan sumbangan 2 triliun ya, mana katanya orang pribumi ya, orang Islam sumbangan. Ini ucapan orang pinter yang bisa merusak
Persatuan dan kesatuan. Padahal kita dituntut untuk persatuan Indonesia. Tadi masalah bendera tadi. Mestinya dia punya sifat yang wise itu. Orang-orang pintar itu. Kalau ini digulirkan, waduh, nanti persepsi setidaknya pro kontra luar biasa. Atau tadi output hasilnya istimbat hukumnya nanti bagaimana? Haram apa tidak haram? Itu juga harus konsekuensinya luar biasa. Tapi itu terjadi. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Nah tadi, orang pintar bisa tersesat dalam sikap perbuatan apa saja kalau motifnya adalah dua. Tadi hawa nafsu dan bisikan syaitan karena ada interest selain Allah. Pasti itu. Saya dulu kan pernah cerita waktu ada seorang calon presiden Indonesia dicalonin, semua ulama yang hanif yang lurus bilang kalau jadi DPR boleh, bupati boleh, tapi kalau jadi qiyadul imam, jadi presiden, itu Nabi mengatakan wala yuflih bi qaumin imra'ah, tidak akan sukses kaumnya tadi yang negara dipimpin oleh seorang wanita. Kalau masih ada laki-laki yang baik, maksudnya itu tafsirnya begitu, pengertiannya maksudnya. Ulama-ulama yang lain ngomong begitu, tiba-tiba ada ulama profesor doktor juga alim luar biasa bilang itu kan yang nggak boleh jadi kepala rumah tangga, kalau istri mimpin suami itu nggak boleh. Loh. Ternyata begitu diselidiki, oh motif pengen jadi menteri agama katanya, media seperti itu. Jadi begitu Pak. Jadi tidak kemudian automatically orang pintar lalu wise, bijaksana. Kalau dia lurus, hanif, memang semata-mata ada giroh terhadap agama, ingin membela agama, ingin karena Allah semuanya, insya Allah akan muncul jadi wise. Hanya cemburu terhadap agama saja, ya ikhlas. Tapi kalau ada rempeyek di balik bakwan, pengen jadi komisaris misalnya, nah ini yang biasanya juga suka ngebelok-belok. Paham nih Pak ya? Makanya saya ini orang NU asli, keluarga besar itu, tapi saya NU yang lurus-lurus saja lah, kira-kira, yang tidak ditunggangi oleh politik orang lain, sehingga saya benturan sama sesama saudara saya nggak mau. Bagaimana mungkin saya benturan sama Pak Habib Rizik? Nggak boleh. Dia pejuang Islam. Ya, tapi kalau yang tidak tadi ditunggangi pihak lain sebetulnya supaya kita berantem. Nah itu yang jahat. Ya, tadi kayak ucapan Pak Ade Armando itu, kalau dia sadar itu ucapan memecah belah bangsa, itu para bazir-bazir itu. Atau tadi lomba itu memecah belah bangsa. Ya, mestinya tidak boleh terjadi seperti itu. Dipikirkan betul. Ya, ini dampaknya bagaimana. Begitu Pak, mohon maaf. Cakep. Habis? Udah jam 6 habis. Hari ini kok kalem-kalem banget ya, Bang? Ente kalem banget hari ini ya? Sedang mengambil hikmah. Sudah mengambil hikmah, luar biasa. Baik, kalau sudah, alhamdulillah sudah jelas Ustaz ya. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang hikmah ya. Ya. Tapi bukan jadi peramal ya, hikmah bukan jadi dukun, bukan. Baik. Karena kita ini paling itu di setiap sesi kehidupan ya. Setiap waktu. Hidup ini kan kampus, ini kampus hidup. Gitu. Mudah-mudahan kita diberikan pengalaman yang Amin. sehingga bisa pandai mengatur. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya dan jamaah sekalian yang hadir di sini. Pertama tadi luar biasa. Apa yang didapatkan di sini semoga bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya juga bertambah banyak orang yang pandai mengambil supaya tidak kembali hilang hikmah itu sendiri saja. Ya. Jangan sampai kita lakukan. Baik, untuk sekolahnya masjid kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang salah cakap, salah berbicara selaku moderator. Terima kasih sekali lagi Ustaz, semoga berikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Untuk kajian ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.